Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Mekanisme Neraca Pembayaran dalam Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Dr. Juni Iswanto, Sarjana Ekonomi. Kita akan membahas pendahuluan terlebih dahulu. Jadi dalam bab ini kita akan mempelajari mengenai neraca pembayaran di suatu negara yang lebih menjurus pada proses mekanisme penyesuaian, apakah yang akan membawa neraca pembayaran itu ke arah posisi yang baru. Jadi perkembangan neraca pembayaran ini memiliki keterkaitan yang erat dengan perkembangan sektor real, fiskal, dan juga moneter. Secara ringkas, keterkaitan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi ada sektor eksternal, sektor real, sektor pemerintah atau fiskal, dan juga sektor moneter. Dalam skema tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan permintaan dan penawaran barang dan jasa di sektor real yang terkait dengan kegiatan ekspor dan impor tercermin pada perkembangan ekspor dan impor, baik barang maupun jasa pada transaksi berjalan. Kemudian transfer juga seperti itu. Transfer ini seperti hibah dari luar negeri kepada pemerintah yang merupakan bagian dan penerimaan anggaran negara tercatat dalam transaksi berjalan. Selain itu, transaksi pembayaran bunga pinjaman pemerintah yang merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah dalam anggaran negara juga tercatat di neraca pembayaran pada pos penghasilan atau income. Selanjutnya, aliran modal luar negeri yang merupakan salah satu sumber pembiayaan baik pada kegiatan sektor pemerintah fiskal maupun bank umum akan tercatat pada perkembangan transaksi modal dan keuangan dalam neraca pembayaran. Selanjutnya, aliran dana dari keseluruhan transaksi yang mempengaruhi cadangan devisa yang tercatat dalam transaksi modal dan keuangan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi, khususnya sektor moneter. Hal ini mengingat perubahan cadangan devisa akan mempengaruhi aktiva luar negeri bersih otoritas moneter yang pada gilirannya akan mempengaruhi uang beredar dalam perekonomian. Dengan demikian, dalam lingkup analisis ekonomi makro, keterkaitan antara sektor eksternal dengan sektor lainnya seperti telah diuraikan tersebut memegang peranan yang penting dalam proses perhitungan tingkat output nasional atau produk domestik bruto, penyusunan anggaran negara, dan perumusan kebijakan moneter. Hal ini akan menjadikan neraca pembayaran sebagai salah satu indikator penting dalam perumusan kebijakan ekonomi makro suatu negara. Kemudian yang selanjutnya, mekanisme penting yang menyangkut neraca pembayaran itu ada 3, yaitu yang pertama, mekanisme harga. Akibat dari proses ini disebut price effect. Kemudian yang kedua yaitu mekanisme pendapatan. Akibat dari proses ini adalah income effect. Kemudian yang terakhir yang ketiga yaitu mekanisme moneter. Akibat dari proses ini adalah real balance effect. Selanjutnya kita akan membahas mengenai negara kecil, tapi terlebih dahulu kita harus mengetahui bahwa neraca pembayaran dalam buku Balance of Payment atau BOP manual edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 1993 itu mendefinisikan neraca pembayaran adalah suatu catatan yang sistematis mengenai transaksi
ekonomi yang dilakukan oleh penduduk residen suatu negara dengan penduduk negara lainnya atau non-residen dalam jangka waktu tertentu. Kemudian negara kecil, apa itu negara kecil dan apa konsekuensinya? Jadi negara kecil adalah negara yang hanya merupakan bagian kecil dari pasar internasional. Dan konsekuensinya adalah negara tersebut bisa menjual barang ekspornya berapapun jumlahnya di pasar dunia pada harga yang berlaku. Harga ini ditentukan di pasar dunia dan tidak terpengaruh oleh beberapa jumlah barang ekspor yang dijual di pasar tersebut. Kemudian kita akan membahas mengenai mekanisme harga, yaitu mekanisme yang pertama dalam neraca pembayaran. Mekanisme harga atau biasa disebut dengan mekanisme Ohm adalah mekanisme penyesuaian neraca pembayaran lewat perubahan harga-harga. Kemudian mekanisme harga ini bekerja secara penuh dalam artian bisa membawa kembali neraca pembayaran ke posisi seimbang. Dan tandanya yaitu impor cenderung naik karena harga luar negeri lebih murah dan ekspor akan turun karena orang lebih suka menjual barangnya di dalam negeri. Kemudian grafik mekanisme harga. Dalam slide tersebut dijelaskan bahwa pada sumbu tegak digambarkan perbandingan antara tingkat harga luar negeri atau PL dengan tingkat harga dalam negeri atau PD. Kurva M yang bawah adalah kurva permintaan kita akan barang impor. Semakin tinggi P, maka semakin sedikit permintaan kita. Kemudian kurva X adalah kurva penawaran kita akan barang ekspor. Semakin tinggi P, maka semakin banyak yang ditawarkan untuk dijual ke luar negeri. Anggap saja pada mulanya kita ada pada posisi A. Posisi A yaitu pada P1 itu menjelaskan bahwa tingkat harga relatif yang berlaku itu P1 dan neraca pembayaran dalam keadaan seimbang. Jadi ekspor semakin OB1, ekspor sebanyak OB1 dan impor juga sebanyak OB1. Seandainya kemudian karena sesuatu hal ekspor kita meningkat sebesar B1 B3, ini berarti bahwa pada tingkat harga relatif yang sama ekspor, kita seluruhnya menjadi OB3. Pada tingkat harga ini, impor kita masih tetap OB1, sehingga neraca pembayaran mengalami surplus sebesar B1 B3. Emas mengalir ke dalam negeri sebesar nilai B1 B3. Ini selanjutnya akan mendorong PD tingkat harga dalam negeri untuk meningkat dan PL tingkat harga luar negeri cenderung menurun sebab stok emas di luar negeri menurun, yang berarti bahwa P cenderung menurun. Menurunnya P merangsang M dan mengurangi X. Inilah mekanisme harga yang disebut di atas. Selama masih ada surplus stok uang di dalam negeri terus meningkat, PD terus meningkat dan PL menurun dan P juga terus menurun. Proses ini berhenti pada posisi C, yaitu posisi keseimbangan baru dalam neraca pembayaran pada tingkat harga yang rendah atau P2 dan ekspor dan impor yang lebih tinggi atau OB2. Kemudian yang selanjutnya yaitu skema mekanisme harga. Skema mekanisme harga dalam neraca pembayaran ada terjadi surplus dan juga defisit. Jika surplus, maka stok uang dalam negeri akan naik, kemudian harga relatif turun dan ekspor akan turun, sedangkan impor akan naik. Begitu sebaliknya dengan defisit, maka stok uang dalam negeri akan turun dan harga relatif naik, sedangkan ekspor akan naik dan impor akan turun. Kemudian yang selanjutnya
kita akan membahas mengenai mekanisme pendapatan. Jadi dalam mekanisme pendapatan ini, ekspor merupakan komponen pendapatan nasional sehingga berubahnya nilai ekspor akan mengakibatkan berubahnya pendapatan nasional. Dalam mekanisme pendapatan ini didasarkan atas teori ekonomi makro dari Keynes, khususnya yang dilandaskan atas proses pelipat atau multiplier dalam teori tersebut. Pernyataan kenaikan pendapatan ini didasarkan atas beberapa rumus, yaitu ekspor meningkat dengan rumus delta Y sama dengan 1/1 min B kali delta X, sedangkan impor yaitu M sama dengan M kecil kali Y. Jadi delta Y ini ada pendapatan agregat, delta X nilai ekspor, B kecil yaitu marginal propensity to consume, M besar nilai impor, dan M kecil marginal propensity to import. Kemudian yang selanjutnya yaitu kenaikan impor akibat naiknya ekspor dengan rumus M sama dengan M/1 min B kali delta X, dan memperoleh persamaan yaitu M sama dengan 1 sama dengan 1 min B atau B plus M sama dengan 1. Dan pada kenyataannya yaitu B plus M lebih kecil dari 1 atau M itu lebih kecil dari 1 min B. Maka delta M nilai impor itu lebih kecil dari nilai ekspor. Jadi mekanisme pendapatan saja biasanya tidak bisa diandalkan untuk mengembalikan neraca pembayaran pada posisi keseimbangannya apabila terjadi perubahan keadaan. Kemudian bagaimana sih kesimpulan dari pembahasan tadi? Dan coba berikan contohnya dalam soal pembahasan. Mungkin tadi kalian bingung dengan rumus-rumus yang telah kelompok kami sediakan. Jadi kami juga menyediakan contoh soal dari pembahasan yang tadi, yaitu MPC untuk barang-barang buatan dalam negeri adalah 0,5 dan marginal propensity to import adalah 0,3, maka kenaikan ekspor sebesar $1.000 dengan kurs 1 dolarnya itu Rp625 akan meningkatkan pendapatan nasional berapa besar? Kita masukkan rumusnya, delta Y sama dengan 1/1 min B kali delta X. Kemudian kita masukkan angkanya, delta Y sama dengan 1/1 min 0,5 kali 1.000 kali Rp625, jadi hasilnya Rp1.250.000. Kenaikan pendapat ini selanjutnya akan meningkatkan impor sebesar, kita masukkan rumusnya, delta M sama dengan M kali delta Y yaitu 0,3 kali 1.250.000, jadi hasilnya Rp375.000 dan didolarkan yaitu $600. Jadi kenaikan pendapatan impor itu meningkatkan impor itu sebesar $600. Kemudian yang terakhir yaitu mekanisme moneter. Mekanisme moneter erat kaitannya dengan pendapatan dengan mekanisme pendapatan. Sebab kita tahu dari teori makro bahwa tingkat pengeluaran agregat akhirnya mempengaruhi dan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan agregat. Namun, secara konsepsional harus dibedakan baik mekanisme harga maupun mekanisme pendapatan. Kemudian kita ambil contoh tentang ekspor. Selain kenaikan pendapatan nasional melalui proses pelipat, ekspor ini juga memiliki konsekuensi terhadap stok uang beredar. Dan skema mekanisme moneter adalah sebagai berikut. Sama halnya dengan mekanisme sebelumnya,
bahwa mekanisme moneter ini juga mengalami surplus dan juga defisit. Jika surplus, maka stok uang akan naik dan tingkat bunga akan turun. Dan pengeluaran akan bertambah, yang merupakan investasi. Dan pendapatan dengan rumus berikut dan impor juga. Kemudian akan mengalami defisit juga, maka stok uang akan turun dan tingkat bunga akan naik. Jadi kebalikan dari surplus tadi. Dan pengeluaran juga akan turun, investasi akan menurun. Kemudian yang selanjutnya, apakah mekanisme otomatis bisa diandalkan? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena ada faktor penghambatnya, yaitu yang pertama, ketiga mekanisme tersebut bersama-sama tidak akan bisa membawa secara penuh sampai kepada posisi keseimbangan neraca pembayaran yang baru, atau bisa dikatakan, jadi meskipun akhirnya ketiga mekanisme membawa kita ke posisi keseimbangan neraca pembayaran baru, namun waktu yang diperlukan untuk itu terlalu lama. Di samping adanya pengaruh-pengaruh sampingan yang tidak diinginkan, seperti inflasi, pengangguran, dan sebagainya. Kemudian kita beralih kepada devaluasi. Apa itu devaluasi dan apa tujuan dari devaluasi? Devaluasi adalah kebijakan moneter yang diambil oleh pemerintah untuk melakukan penurunan nilai mata uang dalam negeri, dan tujuannya adalah untuk membuat stabil mata uang di dalam negeri dan menjaga nilai ekspor impor serta menjaga nilai devisa negara. Ya, itu tadi yang dapat kami sampaikan mengenai mekanisme neraca pembayaran dalam ekonomi internasional. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf dan terima kasih banyak telah menyimak presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.